Hey, teach me how to twerk it. Hey, baby, like. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan menjelaskan materi UAS, yaitu materi ketiga yang berisi tentang organisasi intern. Sebelumnya perkenalkan, nama kami adalah. Halo guys, perkenalkan, nama saya Zara Wenufar Azakia dengan NIM 250302016. Halo semuanya, perkenalkan, saya Masluhatul Maudina dengan NIM 250302078. Nah, perkenalkan, nama saya Arsta Widya Afsari dengan NIM 250302028. Nah, jadi yang pertama ada pengertian organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan organisasi itu? Organisasi adalah sebuah wadah atau perkumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja sama secara struktur untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Organisasi bukan hanya sekedar kumpulan orang, melainkan sebuah sistem yang memiliki aturan pembagian tugas dan koordinasi yang jelas. Selanjutnya yang nomor 2 ada tujuan. Tujuan pun dibagi menjadi dua. Yang pertama tujuan jangka pendek, yang kedua tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yaitu memiliki target yang harus dicapai dalam hitungan bulan. Misalnya menyelesaikan satu proyek atau merekrut 10 orang anggota baru. Terus yang kedua ada jangka panjang. Jangka panjang itu memiliki gambaran besar organisasi 5-10 tahun ke depan. Misalnya menjadi penyedia layanan pendidikan terbaik di tingkat nasional. Selanjutnya nomor 3 ada unsur-unsur organisasi. Yang pertama ada manusia sebagai pelaku, dan organisasi juga harus memiliki tujuan atau profit. Yang ketiga memiliki struktur atau bagan-bagan yang ada di organisasi dari atasan hingga ke bawahan. Lalu selanjutnya ada lingkungan, dan yang terakhir ada kerjasama. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama ada organisasi profit, yaitu organisasi yang hanya fokus pada mencari keuntungan. Contohnya seperti perusahaan dan startup. Terus yang nomor 2 ada nirlaba, fokus pada pengabdian masyarakat. Contohnya seperti yayasan, LSM, dan juga komunitas sosial. Yang ketiga ada formal dan informal. Jika formal memiliki struktur resmi dan terdaftar secara hukum, contohnya seperti instansi pemerintah atau sekolah. Yang kedua ada informal, yaitu terbentuk secara alami karena kesamaan hobi atau kedekatan tanpa aturan hukum yang kaku, seperti contohnya komunitas dan lain sebagainya. Selanjutnya ada manfaat. Banyak orang yang memiliki berorganisasi karena manfaatnya bagi berpengalaman diri dan bisa menjadi pengembangan diri bagi diri sendiri juga ataupun orang lain. Seperti melatih kepemimpinan atau leadership, yaitu belajar mengarahkan orang lain dan mengambil keputusan. Yang nomor 2 memperluas relasi atau networking, bertemu orang-orang baru dengan latar belakang yang berbeda. Yang ketiga ada manajemen waktu dan konflik, belajar mengatur prioritas dan menyelesaikan perbedaan pendapat. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan komunikasi, yaitu melatih cara menyampaikan ide di depan publik atau tim. Lalu ada juga ciri-ciri organisasi yang baik, yaitu memiliki rantai komando yang jelas atau clear chain of command,
Setiap anggota tahu kepada siapa mereka harus melapor dan dari siapa mereka menerima instruksi agar tidak terjadi tumpang tindih perintah. Selanjutnya ada pembagian kerja yang efektif, yaitu tugas didelegasikan berdasarkan keahlian masing-masing individu atau spesialisasi. Selanjutnya lagi ada rantai kendali, yaitu span of control yang ideal. Seorang atasan tidak boleh membawahi terlalu banyak orang agar penguasaan tetap efektif dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada keseimbangan otoritas dan tanggung jawab. Jika seseorang diberi tanggung jawab besar, ia juga harus diberi wewenang yang cukup untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir, fleksibilitas. Struktur harus mampu beradaptasi dengan perubahan skala organisasi atau perubahan lingkungan di luar sana. Selanjutnya ada elemen utama. Yang pertama ada authority. Authority dalam organisasi akan memperjelas what's the boss. Authority is the right to take action. Otoritas adalah hak untuk bertindak, membuat keputusan, dan hak memerintah. Untuk melakukan authority, memerlukan adanya delegasi. Tanpa adanya delegasi, tidak mungkin sebuah organisasi berjalan efektif. Pendelegasian artinya atasan memberi tugas kepada bawahan dan bawahan juga menerima tugas dari atasan. Bagaimanapun juga pihak atas harus tetap bertanggung jawab pada akhir penugasan yang ia berikan kepada bawahannya. 3 bentuk authority. Yang pertama ada line authority, yaitu mengikuti rantai komando yang memiliki jenjang departemen-departemen. Yang kedua ada staff authority, meliputi keahlian seorang memberi advice pada manajer dalam organisasi garis seperti ahli hukum, akuntan, pengacara, dan sebagainya. Yang ketiga ada committee and team authority, yang seringkali diberi otoritas atau tanpa manajemen untuk memutuskan, menetapkan keputusan penting yang akan dilaksanakan untuk perusahaan. Yang kedua ada kekuasaan. Kekuasaan atau power, yakni kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk mengubah tingkah laku orang lain sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya si A dapat memaksa si B untuk melakukan sebuah yang mungkin saja tidak disukai si B ini. Itu namanya kekuasaan. Menurut Etzioni 1961 menggolongkan kekuasaan itu ada 3 golongan. Yang pertama kekuasaan paksaan, imbalan, dan juga normatif. Jika paksaan yaitu mempunyai saksi fisik seperti rasa sakit, lapar karena dikurung atau dipenjara dan sebagainya. Sedangkan yang nomor 2 ini kekuasaan imbalan, yakni seperti imbalan gaji, fasilitas kendaraan, perumahan, kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga ini kekuasaan normatif. Ini dilakukan karena pertimbangan prestis atau wibawa, hormat, punya sifat keagamaan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada jenis organisasi. Organisasi yang pertama yaitu organisasi garis. Guna menghindari kesulitan mencari pemimpin yang serba tahu dan serba cakap, maka orang mengangkat staf tertentu untuk membantu pemimpin. Nah, staf ini dapat dikoordinasikan dalam sebuah organisasi yang berbeda di luar organisasi garis. Artinya, staf mempunyai pegawai-pegawai tersendiri tetapi tidak mempunyai hubungan langsung dengan tingkat-tingkat organisasi perusahaan. Kebaikan dari sistem garis dan staf yaitu tugas yang sangat berat bagi pemimpin dalam organisasi garis bisa dikurangi dalam adanya staf, tetap menjamin adanya pemimpin tunggal dalam perusahaan. Nah, kelemahannya kemungkinan timbul perselisihan antara staf dan pimpinan. Petunjuk-petunjuk dari staf mungkin hanya bersifat teoritis, kurang memperhatikan soal praktek. Ini menimbulkan ketegangan dengan pihak pelaksana. Kemudian ada organisasi fungsional. Nah, organisasi ini menghendaki adanya spesialisasi dan tidak mengikuti kesederhanaan dan keseragaman komando seperti organisasi lini.
Dalam hal ini, para pegawai menerima perintah dari beberapa atasan yang masing-masing memiliki spesialisasi sendiri. Dalam organisasi garis pekerja hanya mempunyai satu atasan. Dalam sistem Taylor pekerja menerima perintah dari 8 atasan yang masing-masing mempunyai tugas tertentu. Kemudian ada keuntungan organisasi fusional. Yang pertama ada masing-masing supervisor mencurahkan perhatian dan pekerjaannya hanya kepada satu cabang pekerjaan. Yang kedua ada setiap orang melakukan pekerjaan yang mempunyai keahlian khusus. Yang terakhir ada di sini terlihat bahwa kewajiban dan tanggung jawab lebih penting di atas segala-galanya. Kelemahan organisasi fusional. Yang pertama ada kemungkinan dapat timbul perselisihan antara perintah mandor-mandor. Yang kedua ada tidak ada mandor yang mengkoordinasi atau menyatukan kembali pekerjaan yang tadinya sudah terbagi-bagi. Yang terakhir, sistem ini menjadikan pekerja sebagai manusia mesin, tidak ada kesempatan untuk mengembangkan karir di bidang lain. Kemudian ada aspek manusia dalam organisasi. Yang pertama ada interaksi sosial. Nah, dalam organisasi ini ada interaksi sosial antara individu yang dapat bersifat positif dan negatif. Yang kedua ada interaksi positif. Terjadi jika karyawan merasa puas dan lingkungan organisasi mendukung. Yang ketiga ada interaksi negatif. Terjadi bila ada klik atau kelompok yang terbentuk dalam organisasi yang seringkali disebabkan oleh konflik internal. Yang terakhir ada pentingnya hubungan antar manusia, yaitu suasana kerja yang sehat dan kolaboratif dapat meningkatkan produktivitas. Terus ada tingkatan manajemen organisasi. Agar sebuah organisasi bekerja secara efektif, perlu ditetapkan tingkatan strukturnya dalam berbagai bentuk otoritas dan tanggung jawab. Dalam organisasi bisnis ini sering disebut dengan tingkatan manajemen. Jika digambarkan tingkatan ini akan terbentuk piramid. Contohnya nanti ada sini. Piramid ini itu merupakan gambaran dari tingkatan manajemen organisasi. Yang pertama ada manajemen puncak, seperti CEO, direktur utama yang bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi. Yang kedua ada manajemen menengah. Nah, seperti manajer departemen atau cabang yang mengkoordinasi aktivitas di tingkat operasional. Yang terakhir ada manajemen bawah, yaitu seperti supervisor, mandor yang mengawasi pekerjaan langsung dari karyawan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama yaitu otoritas yang jelas. Yaitu harus jelas siapa yang memiliki otoritas di setiap tingkat organisasi. Yang kedua yaitu tujuan organisasi. Setiap organisasi harus memiliki tujuan yang jelas yang menjadi acuan dalam setiap kegiatan. Yang ketiga yaitu jumlah tingkatan otoritas minimum. Untuk efisiensi, struktur otoritas harus sederhana mungkin. Yang keempat, tidak ada pembagian atasan yang tumpang tindih, yaitu setiap individu harus melapor kepada satu atasan saja. Dan yang terakhir, pembatasan jumlah pengawasan, yaitu tidak boleh terlalu banyak orang yang diawasi oleh satu atasan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Pada awalnya, mungkin struktur organisasi sebuah perusahaan sangat sederhana. Tapi begitu perusahaan semakin maju, maka pimpinan mulai memikirkan tujuan, misi, dan strategi yang lebih spesifik. Ketiga elemen ini dirumuskan dalam rangka menguasai, memperluas pasar, mengatasi persaingan, ataupun keinginan merebut posisi leader. Dan ini mempengaruhi struktur organisasi yang ada. Untuk mengembangkan struktur tersebut, ada dua kegiatan utama, yaitu adanya spesialisasi dan departementalisasi.
Baik, di sini ada bagian dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada organisasi formal dan informal. Yang pertama, organisasi formal merupakan suatu kerangka pembagian tanggung jawab, pengambilan keputusan, pengelompokan karyawan dalam departemen tertentu, dan terlihat sangat jelas garis komando dan pelaksanaan otoritas guna mencapai tujuan yang diterapkan. Sedangkan organisasi informal terdapat interaksi antar karyawan berdasarkan hubungan pribadi maupun batas-batas formal seperti yang dijumpai dalam organisasi garis dan menciptakan suasana lingkungan yang sangat menyenangkan. Jadi di dalam materi organisasi ini ada beberapa contoh kasus. Yang pertama yaitu di sebuah perusahaan makanan ringan bernama PT Maju Jaya Sejahtera dengan jumlah karyawan yang sudah lumayan banyak, sekitar 150 orang. Di dalamnya ada beberapa bagian seperti bagian produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM. Masing-masing bagian mempunyai atasan sendiri, tapi semuanya tetap di bawah direktur utama. Awalnya perusahaan ini berjalan normal, tapi lama-lama waktu pesanan dari pasar makin banyak, mulai muncul masalah. Produksi sering telat, barang nggak selesai tepat waktu, dan target penjualan juga sering nggak tercapai. Karyawan pun jadi sering saling tuduh-menuduh. Bagian produksi bilang mereka kewalahan, sementara bagian pemasaran mereka merasa sudah bekerja semaksimal mencari pembeli. Jadi setelah dicari tahu, ternyata masalah utamanya ada di pengaturan organisasi yang kurang rapi, pembagian tugas dan tanggung jawab antar bagian belum jelas. Contohnya, pembagian pemasaran sering menerima pesanan besar tanpa berbicara dulu ke bagian produksi. Akhirnya produksi kaget karena harus ngerjain pesanan dalam jumlah banyak tanpa persiapan. Selain itu, komunikasi antar bagian juga jarang dilakukan. Masing-masing sibuk dengan urusan sendiri dan kurang mengerti tujuan perusahaan secara keseluruhan. Akibatnya, kerja tim juga kurang kompak dan suasana kerja pun tidak nyaman. Melihat kondisi itu, pimpinan perusahaan akhirnya melakukan pembenahan struktur organisasi diperjelas. Jadi solusi pengatasan masalah yang pertama yang harus dilakukan adalah merapikan struktur organisasi perusahaan, harus menjelaskan dengan jelas siapa bertanggung jawab atas apa dari setiap bagian, seperti produksi dan pemasaran. Tahu tugasnya masing-masing dan tidak saling lempar tanggung jawab kalau terjadi masalah. Selanjutnya, perusahaan perlu memperbaiki komunikasi antar bagian. Jangan sampai bagian pemasaran menerima pesanan besar tanpa memberitahu bagian produksi. Solusinya, perusahaan bisa mengadakan rapat koordinasi rutin, misalnya seminggu sekali, supaya setiap divisi bisa saling update kondisi dan rencana kerja. Selain itu, pimpinan juga perlu melibatkan semua bagian dalam mengambil keputusan yang penting. Kalau ada rencana meningkatkan penjualan, bagian produksi juga harus diajak diskusi supaya bisa menyesuaikan kapasitas kerja. Dengan begitu, keputusan yang diambil lebih realistis dan bisa dijalankan bersama-sama. Yang terakhir, perusahaan harus menanamkan kerjasama tim dan tujuan bersama kepada karyawan. Setiap karyawan perlu paham bahwa tujuan utama mereka bukan hanya menyelesaikan tugas pribadi, tapi juga membantu perusahaan mencapai target. Yang terakhir, perusahaan harus menanamkan kerjasama tim dan tujuan bersama kepada karyawan. Setiap karyawan perlu paham bahwa tujuan utama mereka bukan hanya menyelesaikan tugas pribadi, tapi juga membantu perusahaan mencapai target.
Jika kerjasama sudah terbangun dengan baik, suasana kerja jadi nyaman dan kinerja perusahaan pun meningkat. Kemudian ada kasus 2. Nah, di sebuah perusahaan retail pakaian bernama CV Gaya Kita, ada beberapa bagian utama seperti bagian gudang, kasir, pembelian barang, dan pemasaran online. Usaha ini sebenarnya cukup ramai, apalagi karena penjualan online-nya terus meningkat. Tapi di balik itu sering muncul masalah di dalam perusahaan. Masalahnya sering terjadi antara bagian gudang dan bagian kasir. Banyak pelanggan yang sudah bayar, tapi barangnya ternyata kosong di gudang. Akhirnya pelanggan kecewa dan minta refund. Kasir merasa sudah menjalankan tugasnya dengan benar, sementara bagian gudang bilang mereka tidak pernah dapat info penjualan secara real time. Setelah ditelusuri, ternyata penyebabnya adalah sistem organisasi dan koordinasi yang kurang jelas. Tidak ada pencatatan stok yang rapi, pembagian tugas tumpang tindih, dan jarang ada komunikasi antar bagian. Masing-masing bagian bekerja sendiri tanpa saling update kondisi. Solusi pengatasannya yaitu untuk mengatasi masalah ini, pimpinan CV Gaya Kita mulai membenahi cara kerja organisasi. Pertama, perusahaan membuat pembagian tugas yang lebih jelas. Gudang fokus pada pencatatan dan ketersediaan barang, sedangkan kasir wajib mengecek stok sebelum transaksi diselesaikan. Kedua, perusahaan mulai menggunakan sistem pencatatan stok sederhana, bisa lewat komputer atau aplikasi, agar data gudang dan kasir selalu sama. Dengan begitu, barang yang sudah habis tidak perlu dijual. Ketiga, pimpinan rutin mengadakan evaluasi mingguan antar bagian untuk membahas kendala yang terjadi. Perlahan, kerjasama antar bagian jadi lebih baik, pelanggan lebih puas, dan alur kerja perusahaan jadi lebih tertata. Di video ini kita akan membahas rahasia di balik budaya organisasi yang sukses, bagaimana cara membentuknya, dan mengapa ini bisa jadi faktor utama kesuksesan dalam sebuah perusahaan. Yuk kita bahas. Budaya organisasi, jiwa sebuah perusahaan. Apa sih itu budaya organisasi? Bayangkan, sebuah organisasi seperti kapal besar yang sedang berlayar. Kapten dan awak kapal memiliki cara kerja, aturan, dan nilai-nilai yang menentukan bagaimana kapal tersebut bergerak. Inilah yang disebut budaya organisasi. Secara definisi, budaya organisasi adalah sistem makna yang dianut bersama oleh anggota organisasi yang membedakannya dari organisasi lain. Jika perusahaan adalah sebuah permainan, budaya organisasi adalah aturan main yang mengatur cara semua pemain atau karyawan berinteraksi dengan mengambil keputusan. Fungsi budaya organisasi lebih dari sekadar identitas perusahaan. Ia berperan sebagai strategi untuk mencapai kesuksesan, menciptakan identitas perusahaan, membuat organisasi memiliki ciri khas unik, membangun loyalitas dan komitmen. Karyawan lebih merasa memiliki perusahaan, mengatur perilaku dan keputusan, menjadi pedoman dalam bekerja dan berinteraksi, menstabilkan sistem sosial, memperkuat kerjasama tim dan efektivitas kerja, membangun mekanisme kontrol. Tanpa aturan tertulis pun, budaya membentuk sikap karyawan. Contoh nyata dari Google, budaya inovasi yang mendorong kreativitas. Dari Toyota, budaya efisiensi dengan ketelitian tinggi. Perusahaan dengan budaya yang baik lebih kompetitif dan inovatif. Bagaimana budaya organisasi dibentuk? Budaya organisasi tidak muncul begitu saja. Ia berkembang melalui proses panjang yang melibatkan berbagai faktor. Yang pertama, ada filosofi pendiri, nilai-nilai awal yang ditanamkan oleh pribadi. Yang kedua, seleksi karyawan, memilih individu yang sesuai dengan budaya perusahaan. Yang ketiga, perilaku manajemen puncak, pemimpin menjadi contoh utama dalam menjalankan budaya organisasi. Yang keempat, ada proses sosialisasi, karyawan baru diperkenalkan dengan budaya melalui pelatihan dan pengalaman kerja. Contoh, IKEA menanamkan nilai kesederhanaan dan efisiensi kerja, rekrutmen hingga cara kerja karyawan. Budaya kuat versus budaya lemah. Budaya kuat, karyawan memahami dan menjalankan nilai perusahaan, meningkatkan loyalitas dan produktivitas. Contoh, Apple yang inovasinya tinggi. Budaya lemah, tidak ada nilai yang jelas, komunikasi buruk, turnover tinggi. Contoh, perusahaan tanpa visi yang jelas sulit berkembang.
jiwa dari sebuah perusahaan. Dengan budaya yang kuat, organisasi bisa tumbuh, berkembang, dan bertahan dalam persaingan. Karyawan lebih loyal dan termotivasi. Keputusan bisnis lebih terarah dan efisien. Perusahaan menjadi lebih inovatif dan kompetitif. Ingat, strategi mungkin membawa Anda ke puncak, tetapi budaya yang kuat akan membuat Anda tetap bertahan di sana. Terus membangun budaya organisasi yang positif, karena itu adalah investasi terbaik untuk masa depan perusahaan. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, organisasi yang efektif membutuhkan struktur yang jelas, pembagian tugas yang tepat, pemahaman mengenai berbagai jenis authority dan juga kekuasaan. Dan yang kedua yaitu struktur organisasi harus disesuaikan dengan ukuran perusahaan, tujuan, dan tantangan yang dihadapi. Dan yang terakhir, Organisasi yang sehat melibatkan interaksi sosial yang positif dan mencegah konflik yang merusak. oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak perkenalan nih, kayak gue. Kok biru-biru kah? Bikin masalah. Iya. Sebuah wadah atau perkumpulan dia. Adanya spesialisasi Jenis organisasi fungsional. Nah, organisasi ini menghendaki adanya space. Harus memiliki tujuan yang jelas dan